Pemerintah resmi membuka kanal pengaduan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP untuk menampung laporan berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha. Pemirsa, pemerintah resmi membuka kanal pengaduan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP. Keberadaan Satgas ini guna menerima, menindaklanjuti, serta menyelesaikan kendala pelaku usaha secara terintegrasi. Pemerintah resmi membuka kanal pengaduan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP untuk menampung laporan berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha. Kanal tersebut dapat diakses selama 24 jam melalui laman laporan.satgaspd2sp.go.id. Peruntungan Satgas P2SP ini untuk memperbaiki iklim investasi di tanah air. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti langsung oleh Satgas hingga tingkat kementerian dan lembaga teknis melalui forum rutin mingguan. Dengan adanya keberadaan kanal aduan percepatan dunia usaha ini, peluang peningkatan investasi ke depannya diharapkan akan semakin membaik. Melalui Satgas P2SP, yaitu percepatan dan program strategis pemerintah, telah membangun kanal debottlenecking atau yang akan menampung, menindaklanjuti serta menyelesaikan kendala hambatan dari pelaku usaha yang bisa merespon secara cepat, terkoordinasi dan akuntabel. Kanal ini dapat diakses dalam waktu 24 jam oleh pelaku usaha. Alamatnya adalah lapor.satgaspd2sp.go.id yang akan langsung ditindaklanjuti oleh Satgas sampai dengan di tingkat kementerian dan lembaga teknis di dalam forum rutin yang akan dilakukan setiap minggu. Satgas P2SP terbagi ke dalam 3 kelompok kerja. Pokja 1 bertugas mempercepat penyerapan anggaran program strategis pemerintah. Pokja 2 mengawal percepatan implementasi dan penyelesaian kendala sejumlah program strategis. Dan Pokja 3 menangani penyelesaian regulasi dan penegakan hukum. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah tengah memproses penyaluran sekitar 125.000 potong pakaian reject batal ekspor untuk membantu korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Bantuan tersebut dinilai masih sangat layak digunakan dan dibutuhkan para pengungsi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan 125.000 paket reject batal ekspor pabrik dalam negeri disalurkan ke warga terdampak bencana Sumatera. Tito juga sampaikan sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di kawasan ekonomi khusus bersedia menyalurkan barang tersebut. Terkait hal itu, Tito meminta pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana. Ada beberapa perusahaan garmen yang besar itu sebenarnya ingin membantu. Mereka memiliki ada di KEK, Pak, kawasan ekonomi khusus, yang mereka banyak menyimpan reject ekspor. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit, jadi mereka simpan, Pak. Nah itu dari 2 perusahaan yang menghubungi kami sudah ada yang menyiapkan 100.000 pieces, yang 25.000 pieces. Tapi untuk keluar harus mendapatkan izin dari 2 instansi, yaitu dari Bea Cukai dan dari Kementerian Perdagangan. Kalau kami sarankan, ini ada undang-undangnya, Pak, ada pasalnya dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan, Pak. Menanggapi usulan Tito, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik dan menyetujui pembebasan pajak pertama nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor. Saya kira bagus itu, ya. Menteri Keuangan, Direktur Iya. Iya. Dan ya oke, dibebaskan PPN, tapi juga diwaspadai harus diserahkan ke instansi, ya, berarti Kemendagri, Pak, kami siap. Kemendagri yang menerima, Kami tanggung jawab, Pak. bertanggung jawab, ya, Dan jangan langsung sampai menyerahkan nanti ke. ya, dan harus segera dikirim ke daerah bencana. Betul.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga dengan total Rp268 miliar, yang terdiri dari Rp60 miliar untuk 3 provinsi, serta Rp208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota terdampak bencana Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan ID Action. Pemirsa, Kementerian Koperasi menyatakan masih terus melakukan inventarisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan inventarisasi ini dilakukan untuk memastikan data koperasi yang terdampak sehingga penanganan dapat lebih tepat sasaran, termasuk dalam pemberian relaksasi yang akan digulirkan pemerintah. Posko tersebut akan melibatkan petugas dari Dinas Tenaga Bisnis Asisten serta Project Management Officer yang diperbantukan sebagai relawan. Menurut Ferry, mereka akan membantu untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi koperasi maupun masyarakat di lapangan, mulai dari distribusi dan juga pendampingan usaha. Mereka juga berkoordinasi dengan tim setempat terkait pembangunan fisik Kopdes Merah Putih yang sedang berjalan. Sudah menginventarisir operasi desa dan kelurahan yang ada di 3 daerah. Kita memang akan menempatkan posko di 3 daerah yang terkena bencana tersebut. Terus kemudian nanti tugas kami baik dari dinas maupun dari tenaga bisnis asisten dan PMO yang kita perbantukan sebagai volunteer itu nanti akan. Pemirsa, PLN Jakarta memastikan pasokan aliran listrik untuk momen Natal dan Tahun Baru 2026 aman. Adapun sistem kelistrikan Jakarta masih memiliki cadangan daya hingga 57% yang diperkuat 76 gardu induk yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Menjelang momen Natal dan Tahun Baru, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya memastikan pasokan listrik di wilayah Jakarta aman. Saat ini PLN UID Jaya mendapat suplai dari 7 subsistem dengan jaringan 150 kV dan 500 kV. Sistem tersebut diperkuat 76 gardu induk yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Channel Manager PLN UID Jaya Andi Aminuddin mengungkapkan, sistem kelistrikan Jakarta masih memiliki cadangan daya 57%. Cadangan tersebut dinilai lebih dari cukup untuk menyuplai kebutuhan listrik, khususnya di tempat ibadah gereja pada momen Natal serta tempat wisata di momen libur Tahun Baru 2026. PLN telah menetapkan masa siaga kelistrikan ya. Untuk wilayah kerja Jakarta Selatan, rata-rata beban puncak itu adalah 5.700 MW. Perkiraan nanti di Natal itu turun ya kurang lebih 4.100 MW. Service margin masih cadangan daya masih ada kurang lebih 57%. Artinya secara daya masih sangat cukup. Ya. Begitu juga nanti dengan Tahun Baru hanya naik perkiraan kurang lebih 200 MW. Sangat cukup. Andi menambahkan masa siaga PLN juga telah ditetapkan mulai 18 Desember hingga 8 Januari 2026. Sebanyak 2.100 petugas PLN juga akan disiagakan untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil di seluruh wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Dan Helmi Cajangbati, Tim Liputan ID Action.